Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama di saat ini, di hari-hari belakangan ini, nikmat kesehatan itu kita syukuri. Alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama hadir menuntut ilmu di acara seminar literasi pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya, serta kita semua yang tetap istiqomah menjalankan sunnahnya. Semoga di yaumul akhir nanti kita bisa mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali perjumpaan kita pada sore hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini mendapat keberkahan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya sedikit mengenalkan pemantik pada sore hari ini, yaitu saudara atau akhina Radzi Nurkhalis. Ya. Beliau adalah salah satu mahasiswa di Studi Al-Hikmah yang juga beliau merupakan bagian dari komunitas ataupun kepanitiaan dari literasi di rumah aja. Nah, sedikit mengulangi apa itu literasi di rumah aja. Ya, program ini lahir pada saat awal-awal pandemi agar bagaimana kita selaku pemudi itu memiliki kegiatan yang positif ketika di rumah aja gitu. Nah, lebih lengkapnya teman-teman bisa melihat Instagram dari literasi di rumah aja. Nanti bisa mengetahui latar belakang ataupun tujuan dari program ini. Dan alhamdulillah informasi untuk yang hadir, program ini sudah memasuki batch yang ketiga, sedang berjalan dan alhamdulillah sudah mulai berkembang. Salah satunya setiap pekan, setiap hari Sabtu itu mereview sebuah buku melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Jadi melalui video. Kalau biasanya setiap hari itu melalui WhatsApp group, melalui chat, gitu ya, melalui teks. Nah, saat ini sudah mulai berkembang melalui video. Nah, hari ini insya Allah Raji akan mereview sebuah buku yang cukup bagus untuk kita sama-sama pelajari, yaitu Pluralisme Agama. Ya, Pluralisme Agama. Nanti insya Allah Raji akan memantik diskusi kita dan rundown acara setelah Raji itu menyampaikan materinya atau memantik diskusi kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Ya,
ke sesi tanya jawab, dan insya Allah video ini atau room ini kita save gitu ya, recording untuk nanti diupload di YouTube. Nah, itu saja sebagai pengantar dari saya. Saya persilahkan kepada teman-teman yang mungkin bisa on cam untuk menyediakan juga alat tulisnya, mencatat ya, dan posisikan dengan posisi terbaik untuk menuntut ilmu dan niatkan bismillah untuk menuntut ilmu, semoga bisa bermanfaat. Nah, Haji sudah siap? Iya Bang, insya Allah. Siap. Oke, langsung saja kepada Raji Nur Kholis untuk memantik diskusi dan menyampaikan materinya tentang mereview buku Pluralisme Agama. Kepada Raji, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bang Anas yang telah mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam diskusi review buku Pluralisme Agama pada sore hari ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sebab atas keteguhan iman dan keteguhan hatinya kita bisa mengenal Islam seperti sekarang ini. Nah teman-teman, insya Allah pada hari ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pluralisme Agama, Parasit bagi Agama-Agama, karya Ustadz Adian Husaini MA. Nah pada pembahasan kali ini saya setidaknya akan membagi pada 3 poin utama. Bang boleh share screen nggak? Boleh sebentar. Oke, share screen. Gimana ya share screen? Di mana? Di security terus share screen. Sebentar. Security, nggak ada security. Atau antum jadi host kali ya? Oh iya udah boleh. Oke. Udah muncul ya teman-teman apa gambarnya? Udah muncul belum? Ya sudah. Ya, insya Allah pada sore hari ini akan ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu pertama pengertian dan perkembangannya, kemudian yang kedua kita juga akan mengetahui seperti apa pemikirannya, dan yang ketiga pandangan atau respon dari tiap agama. Nah untuk poin yang pertama saya akan mencoba menjelaskan apa itu pluralisme agama. Nah teman-teman, pluralisme agama ini adalah satu istilah khusus dalam kajian di tiap agama teman-teman. Jadi
kita nggak bisa sembarangan menafsirkan atau memaknai pluralisme agama ini sebagai toleransi. Karena pluralisme agama dengan toleransi itu berbeda. Nah, toleransi itu adalah sikap menerima, sedangkan pluralisme agama ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Jadi paham ini mengajak kita atau mereka meyakini bahwa kebenaran Tuhan adalah kebenaran mutlak dan kebenaran dari tiap agama adalah kebenaran yang relatif. Maka kita tidak boleh menganggap bahwa agama kita adalah agama yang paling benar dan menyalahkan agama lain. Aman ya? Nah, setelah kita mengetahui pengertian, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu sejarah dan perkembangannya. Nah, teman-teman, paham pluralisme ini muncul di masa Renaissance atau di masa pencerahan. Nah, masa pencerahan ini adalah masa di mana revolusi ilmu pengetahuan itu berkembang. Jadi dominasi gereja atau dominasi agama itu bergeser dari yang tadinya orang-orang lebih percaya dengan agama, mulai percaya kepada sains atau ilmu pengetahuan. Nah, hal ini memunculkan paham-paham baru seperti pluralisme ini. Nah, untuk latar belakangnya sendiri ada 6 poin utama yang mendorong Renaissance ini terjadi. Yang pertama, karena paham rasionalisme ini berkembang dengan pesat. Yang kedua, bangkitnya keinginan dari tiap raja untuk memerintah sendiri. Jadi dia nggak mau ada pengaruh dari gereja. Dia hanya ingin kekuasaannya dia sendiri yang megang. Nah, kemudian yang ketiga, kaum menengah atas atau kaum borjuis itu bangkit dan mereka membuka pikiran dari masyarakat. Nah, untuk poin yang keempat, golongan humanis menggunakan sastra Yunani dan Romawi sebagai fondasi peradaban yang mempengaruhi masyarakat itu lebih bangkit, lebih berkembang. Nah, untuk poin yang kelima, menaklukkan Konstantinopel oleh Turki. Nah, hal ini juga mengakibatkan dogma gereja ini mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakatnya. Setelah itu yang terakhir, sistem pajak yang feodal. Nah, karena sistem pajak yang feodal ini mengakibatkan masyarakat kecil merasa terbebani, dan itulah yang mendorong masa Renaissance ini terjadi. Nah, kemudian untuk di Kristen sendiri, perkembangan pluralisme ini terjadi karena 3 hal ini, teman-teman. Yang pertama, karena trauma akan dominasi gereja. Yang kedua, karena problema teks Bible. Dan yang ketiga, karena problema teologi Kristen. Nah, untuk di Islam sendiri ada 3 hal juga, teman-teman, yang mempengaruhi pluralisme ini bisa berkembang dengan pesat, yaitu yang pertama dengan adanya peristiwa gedung WTC yang terjadi pada tanggal 9 September. Kemudian yang kedua karena adanya framing terorisme. Dan yang ketiga karena problema dalam penafsiran isi Al-Quran. Nah, pasca terjadinya peristiwa gedung WTC ini mengakibatkan agama Islam yang tidak mendapatkan kepercayaan di dunia, bahkan di pemeluknya sendiri gitu. Bahkan peristiwa ini juga memotivasi seorang tokoh untuk menulis sebuah buku yang berjudul When Religion Comes Evil. Nah, di sini Charles Kimball mendeskripsikan atau mencirikan sebuah agama itu bisa membawa bencana karena 5 hal ini, teman-teman. Yaitu ketika suatu agama mengklaim kebenaran agamanya sendiri. Yang kedua, adanya ketaatan yang buta kepada pimpinan agama. Yang ketiga,
agama mulai merindukan zaman ideal, lalu bertekad merealisasikannya di zaman yang sekarang. Dan yang keempat, agama membenarkan dan membiarkan terjadinya tujuan yang membenarkan segala cara. Dan yang kelima, adanya seruan perang suci demi mencapai tujuan. Nah, kemudian kita berlanjut ke pemikirannya teman-teman. Untuk di kaum Yahudi sendiri, ada seorang tokoh yang bernama Moses Mendelssohn. Moses Mendelssohn di sini menentang keras terkait eksklusifnya agama Yahudi. Dia mengatakan bahwa seluruh penduduk bumi ini punya hak yang sah atas keselamatan. Dan sarana untuk mencapai keselamatan itu tersebar luas. Jadi bukan hanya melalui agama Yahudi. Nah, untuk di kalangan Kristen sendiri ada tokoh yang bernama Ernestus. Nah, Ernestus ini memiliki 3 sikap populer. 3 sikap populer ini, yang pertama, dia menganggap semua agama adalah relatif. Ya, adalah relatif. Kemudian yang kedua, dia menganggap semua agama secara esensial adalah sama. Dan yang ketiga, dia menganggap bahwa asal-usul psikologis agama itu secara umum itu juga sama. Jadi maksudnya Ernestus ini, dia ingin mengatakan bahwa agama ini sebenarnya sama, namun dilahirkan di waktu yang berbeda, gitu teman-teman. Dan untuk yang di Islam, kita ada tokoh yang bernama Profesor Dr. Nurholis Majid. Nah, Profesor Nurholis Majid ini adalah seorang cendekiawan Muslim terkemuka. Nah, mengapa saya menuliskannya di sini? Karena beliau ada ya kutipannya, yaitu mengatakan bahwa ibarat sebuah roda, gimana ya kata-katanya? Ibarat roda, pusat roda itu adalah Tuhan, dan jari-jari itu adalah agamanya, gitu. Nah, dalam kajian filsafat, agama juga dibagi pada level batin dan juga pada level lahir. Nah, perbedaan agama itu tercipta dari segi lahirnya aja, dari segi zohirnya aja. Tapi secara batin, tiap-tiap agama memiliki kesamaan. Nah, dari sinilah muncul istilah satu Tuhan, gimana ya? Satu Tuhan banyak jalan. Nah, iya, dari sini muncullah istilah satu Tuhan banyak jalan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, kita mengetahui sejarah dan perkembangannya, dan juga pemikirannya, kemudian ada respon atau pandangan dari tiap agama. Nah, pada hari ini saya berkesempatan untuk mengulas hanya 2 aja teman-teman, yaitu pandangan dari agama Katolik dan juga dari agama Protestan. Nah, di agama Katolik ini, mendapatkan respon langsung dari pimpinan tertingginya, yaitu Paus Yohanes Paulus II. Di tahun 2000, dia mengeluarkan dekret Dominus Iesus sebagai respon atas paham pluralisme agama. Nah, secara detail saya tidak bisa menjelaskan apa dan seperti apa isi dari Dominus Kristus atau Dominus Yesus ini. Namun jika kita artikan Dominus Yesus itu berarti Tuhan Yesus. Berarti kalau saya boleh menyimpulkan, isi dekret ini adalah pemurnian akan keesaan dari Yesus. Nah, untuk Islam mungkin kita mengenalnya sebagai kemurnian tauhid ya, kemurnian tauhid. Nah, selain dari tokoh tertingginya, ternyata pluralisme agama juga ditentang oleh tokoh agama. Yaitu ada di sini Profesor Dr. Franz Magnus Suseno. Beliau mengatakan bahwa paham ini tidak lucu dan tidak serius. Ini merupakan sikap menghina. Sebab toleransi tidak menuntut kita untuk menjadi sama. Toleransi yang sebenarnya adalah mau menerima orang lain, bukan memaksa untuk sama. Nah, dari pernyataan ini bisa saya simpulkan bahwa ibarat kolam yang keruh, pluralisme agama ini adalah kaporitnya, teman-teman. Jadi
bisa kita lihat air itu jernih, namun sebenarnya terdapat banyak penyakit di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Berbeda dengan Katolik, di Protestan karena tidak ada pandangan atau tidak ada pimpinan tertingginya, jadi tidak ada satu sikap yang seragam. Namun di sini ada seorang tokoh juga dari Protestan yang mengatakan bahwa teologi pluralisme ini seperti serigala berbulu domba, seolah-olah menawarkan teologi yang sempurna, namun sesungguhnya pluralisme sedang menawarkan agama baru. Nah, dari pandangan kedua agama ini, bisa kita simpulkan bahwa pluralisme agama ini merugikan dari tiap agama, karena mereka mencampur adukan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Jadi ciri khas tiap agama itu hilang, dan perlahan keimanan seseorang itu akan luntur pada sendirinya gitu, seiring berjalannya waktu. Nah, dari sini saya ingin menyimpulkan bahwa pluralisme agama bukanlah solusi atas segala permasalahan dalam beragama. Bahkan paham ini mampu menimbulkan permasalahan baru dalam beragama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Karena bisa dibilang ini hanya sebagian dasar ya dari ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, wah, singkat, jelas, padat. Oh, udah ada yang azan tuh. Oke, Razi, bisa mungkin mengembalikan hostnya, karena udah selesai ya ininya untuk apa namanya, share screen-nya udah selesai atau masih ada lagi? Udah. Oke. Maksudnya biar host nanti selesai apa men-stop rekaman. Oke. Kira-kira sebelum lebih lanjut kita akan berdiskusi dengan para peserta untuk sesi tanya jawab. Saya pengen bertanya ke antum, Raji, tentang buku itu ya. Kira-kira menurut antum dari segi apa ya, penulisan ya, segi penulisan dari buku itu seperti apa, kemudian jumlah halaman dari buku itu berapa, dan apa namanya, di buku itu dijelaskan juga nggak tentang apa namanya, fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat gitu ya, tentang apa namanya, tentang memahami pluralisme itu gitu. Nah, itu mungkin dari saya terlebih dahulu beberapa pertanyaan. Ya. Mungkin dari halamannya dulu ya teman-teman. Buku ini sebenarnya buku yang tipis karena hanya sekitar 89 halaman dan bukunya adalah buku kecil, jadi kayak buku saku gitu. Nah, terkait gaya penulisan bisa dibilang ini cukup padat karena berisi dari kutipan-kutipan tokoh-tokoh terkemuka juga. Jadi bukan sekedar buku karangan bebas. Jadi memang setiap yang ditulis ini adalah pikiran dari tiap tokoh yang dikumpulkan jadi satu gitu. Nah, tadi makanya agak singkat karena berisi pandangan-pandangan dari tiap tokoh-tokoh itu. Nah, terkait apanya tadi Bang? Fenomena ya, fenomena di masyarakat ada nggak? Saya jelaskan. Dalam buku ini nggak ditulis secara jelas ya, tapi dari pengertiannya, dari pandangan-pandangan yang mereka berikan, sebenarnya sudah cukup menjawab sih terkait fenomena yang ada di masyarakat gitu. Dan ini cocok untuk teman-teman yang pengen tahu bagaimana sejarah atau gimana pemikiran-pemikiran di luar lingkungan teman-teman sendiri gitu. Bisa dibilang penulis ini juga memiliki apa ya, sikap netral mungkin ya. Jadi pandangan dari tiap agama itu dimasukin jadi satu tanpa memilah-milah gitu.
Mungkin itu aja. Oke, berarti memang bukunya tuh ringan ya, ringan. Tapi isinya banyak gitu ya. Dari buku itu. Oke, selanjutnya saya persilakan jika ada pertanyaan dari teman-teman di sini bisa langsung on apa namanya on mic ya, on mic atau melalui pesan chat. Saya persilahkan untuk kita berdiskusi terkait pluralisme agama. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, atau silakan ditambahkan tentang pluralisme agama nih. Nah, saya beri waktu mungkin 1-2 menit. Silakan langsung on mic teman-teman yang hadir. Apakah teman-teman yang hadir ada yang ingin menambahkan tentang pluralisme agama ya, atau ingin bertanya dan berdiskusi? Langsung on mic atau bisa melalui chat. Udah aja minta di rumah. Udah. Mungkin izin nambahin ya Bang sedikit, boleh? Ya, Nah ya, jadi teman-teman kalau bisa kita simak tadi dari awal, sebenarnya pluralisme agama ini lahir karena kekecewaan terhadap umat beragama. Bahkan ada seorang filsuf ternama ya, yaitu Hurkacz, mengatakan bahwa ide tentang Tuhan itu sudah tidak orisinal lagi, sebab agama hanyalah hasil koreksi dan rekayasa pikiran manusia demi kepentingan dirinya sendiri. Nah, dari kenyataan Hurkacz ini sebenarnya bisa jadi bahan renungan kita juga gitu. Apakah agama ini benar-benar kita jalani dengan baik atau hanya untuk mencari kepentingan diri kita sendiri, untuk memperkaya diri kita sendiri. Nah, selain itu sebenarnya dari Charles Kimball dan juga ada satu lagi tokoh yaitu namanya Huston Smith kalau nggak salah. Sebenarnya mereka mendambakan peran agama itu bisa maksimal, teman-teman. Huston Smith dalam bukunya mengatakan bahwa sains itu dan mekanisme telah berkonspirasi untuk menghalangi orang tentang superioritas. Sains bahkan dengan gembira mengeliminasi agama dengan menerobos dan melapangkan jalan manusia ke arah peperangan senjata kimia, nuklir, dan senjata biologi pemusnah massal. Nah, hal inilah yang menyengsarakan umat manusia gitu. Nah, Sam Smith juga mengatakan kalau mau jujur, mestinya semua kekosongan yang diakibatkan oleh konspirasi saintisme ini hanya dapat diisi oleh agama yang mengajarkan cinta kasih, kebaikan, keharmonisan, kedamaian, demi mencapai kebahagiaan. Nah, kalau bisa kita simpulkan lagi, pluralisme agama ini adalah mendambakan perdamaian dan menciptakan keharmonisan. Seperti itu. Oke, wah berarti semakin dalam ya yang tadi antum tambahkan tentang pengertian atau makna dari pluralisme gitu ya. Dan saat ini ada pertanyaan, langsung saya bacakan melalui chat. Ya. Oh, dari Ustadz Sunaryanto nih. Ahlan wa sahlan Ustadz Sunaryanto, dosen saya, guru saya, dan
Beliau bertanya, berdasarkan buku tersebut, bagaimana kaitannya dengan pluralisme agama di Indonesia? Malahan, pelaku pluralisme agama tersebut berasal dari umat Islam sendiri. Misalnya, adalah ormas Islam yang sekarang kadernya menjadi menteri. Oh, tidak perlu disebut, tapi kita sudah mengerti. Apakah artinya pluralisme agama di Indonesia ini sudah kebablasan? Ya, padahal pluralisme itu dilarang ya. Bisa. MUI itu pernah mengeluarkan fatwa terkait pluralisme, sebagaimana termuat dalam ada di itunya, pernah mengeluarkan fatwa. Di sana MUI menilai pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama bertentangan dengan Islam. Nah, berdasarkan pertanyaan dari Ustadz Sunaryanto, silahkan Raji untuk menjawabnya. Ya, terima kasih Ustadz telah bertanya Ustadz. Mohon maaf apabila jawabannya tidak sesuai dengan apa yang Ustadz harapkan. Jadi menurut buku ini, ya seperti yang Muhammad tadi bilang, bahwa aturan terkait pluralisme agama ini telah ada, bahkan ini difatwakan oleh MUI itu sendiri. Dan sebenarnya ini adalah ketidakjelasan kita dalam bersikap. Kita tidak bisa mengambil sikap atas apa yang MUI berikan. Dan apabila pertanyaannya apakah ini kebablasan, mungkin karena rasa nggak enakan aja Ustadz. Jadi karena sudah mayoritas, jadi tidak ada hukum itu. Bahkan pluralisme sekarang sudah dianggap biasa oleh masyarakat Indonesia sendiri. Dan bagaimana kita bisa munculkannya lagi, yaitu dengan melakukan kajian-kajian ulang Ustadz, seperti diskusi-diskusi seperti saat ini. Mungkin hanya itu Ustadz yang bisa saya jawab. Oke, tapi kalau di buku itu apakah dijelaskan gitu kaitannya dengan pluralisme agama di Indonesia? Kalau di buku itu ada nggak kira-kira? Di sini ada Bang. Ada ya? Ada. Apa garis besarnya dari buku itu? Gimana? Buku itu menjawabnya gimana tuh? Buku ini gimana ya? Cuma ini aja sih, pandangan-pandangan dari orang-orang aja. Kalau yang secara khusus kaitannya dengan pluralisme agama di Indonesia? Ada juga, cuman di sini agak ribet nyarinya. Oh, ada ya, ada. Oke. Mungkin sembari nunggu Raji menambahkan, nanti mungkin dari Ustadz Sunar terkait pertanyaannya, apakah sudah terjawab atau Ustadz ingin menambahkan Ustadz terkait dengan pluralisme agama nih di Indonesia, khususnya untuk umat Islam. Tadi kamu salat apa? Gitu sih.
Ya, udah cukup. Oh, kirain ada tambahan dari Ustadz. Ya, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Dari Raji masih ada tambahan terkait dengan pluralisme agama berdasarkan buku itu? Ya, kalau dari buku ini ya sebenarnya dijelaskan bahwa pluralisme agama ini juga hal yang rumit untuk diselesaikan gitu. Karena cikal bakal masuknya Islam adalah karena melalui budaya, karena melalui penyatuan dari budaya-budaya yang ada dengan Islam. Jadi ketika kita ingin menegakkan Islam yang sesungguhnya, Islam yang tidak mencampurkan aduk agama dengan budaya, itu akan sulit dilakukan. Itu Bang, mungkin. Dan terkait fatwa MUI itu sebenarnya fatwa yang ada bisa dibilang di masyarakat kita tuh kayak kurang dapat perhatian khusus gitu. Jadi fatwa juga nggak bisa jadi patokan kita dalam bersikap juga. Karena pada intinya masyarakat itu bergerak atas dasar pemikirannya dan hati nuraninya aja. Oke. Nah, ini menarik nih tentang pluralisme agama itu kan sebagai salah satu bentuk ghazal fikri ya, perang pemikiran gitu ya. Kemudian pluralisme ini juga jika lebih lanjut itu kan akan melahirkan misalkan paham-paham feminisme gitu ya, kemudian liberal mirip-mirip gitu ya. Nah, kalau menurut antum nih tentang pluralisme agama ya di Indonesia gitu ya, ini kan mereka yang memiliki paham-paham ini masuk ke dalam jil ya. Nah, mungkin gimana pandangan antum untuk menyikapi orang yang memiliki paham-paham pluralisme seperti ini gitu ya. Nah, karena memang sudah mulai banyak menjangkit gitu ya umat Islam di Indonesia. Ya, kalau dari saya pribadi, saya punya prinsip ini. Saya boleh menerima pandangannya, tapi tidak mesti membenarkan pandangannya. Mungkin itu aja Bang, terkait sikap ya. Oke, siap. Ini kan dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia memang seringkali ini ya banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi seperti ini gitu kan dengan makna-makna atau istilah toleransi dan lain sebagainya, padahal mereka secara sadar atau tidak sadar sedang memperjuangkan paham-paham seperti itu. Nah, ini kan yang menyebabkan Indonesia itu khususnya umat Islam masih belum dapat bersatu. Nah, ke antum lagi nih menarik karena bahasanya pluralisme. Kira-kira rekomendasi apa atau saran dari antum itu untuk umat Islam lah ya, untuk umat Islam agar bisa bersatu gitu kan melawan paham-paham pluralisme seperti ini gitu. Apa yang harus dilakukan gitu ya? Ya, yang pertama-tama adalah satukan hati. Nah, di dalam buku yang Dewan Dakwah keluarkan ini juga saya pernah baca bahwa untuk mengatasi persoalan dalam urusan beragama, yang pertama kita harus bersatu, dan salah satu cara untuk bersatu adalah dengan menyatukan hati. Nah, setelah kita menyatukan hati adalah dengan berdoa.
Baru yang ketiga dengan merumuskan permasalahan yang ada. Dan untuk melakukan hal itu perlu kajian khusus juga terkait bagaimana menyatukan umat Islam. Karena kalau saya menjawab nggak akan bisa terrealisasi. Bahkan pemimpin agama kita juga belum bisa merealisasikan itu. Gitu Bang. Oke, siap. Jawaban yang singkat dan jelas dari Raji. Selanjutnya saya persilakan kembali kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau melalui pesan chat. Bebas ingin bertanya, berdiskusi ataupun ingin menambahkan gitu. Karena barangkali teman-teman di sini ada yang lebih mengetahui tentang pluralisme ini ataupun pernah menemukan atau pernah berdiskusi gitu ya, berdebat dengan orang yang memiliki paham-paham seperti ini, atau pernah juga terjun menjadi orang yang memiliki paham pluralisme ini. Ya, silakan 1-2 menit saya tunggu kepada teman-teman. Langsung aja on mic atau melalui pesan chat. Yang banyak-banyak ada. Boleh sekarang. Tambah lagi minyak. Jatuh. Yang benar gini. Kakak aja begitu. Yang benar. Oh ya Bang, mulai nambahin yang tadi nggak? Tadi kan terkait gimana caranya kita memerangi pluralisme di Indonesia ini ya. Boleh, silakan. Nah ya, jadi di dalam buku ini mengimbau sekiranya LSM dan negara-negara itu melakukan upaya pembentukan akidah yang benar. Nah, pembentukan akidah ini bisa dimulai dari kalangan-kalangan terpinggirkan, karena mayoritas orang yang terpengaruhi dari paham-paham seperti ini adalah orang-orang yang tidak tersentuh ya pendidikan dan juga ekonominya. Oleh karena itu LSM atau negara harus memfasilitasi mereka agar mereka tidak terjerumus ke dalam sana. Nah, hal ini juga berlaku untuk menangkal radikalisme dan juga kristenisasi yang ada di Indonesia. Mungkin hanya itu Bang. Oke. Mau sekalian antum closing statement untuk pertemuan kita sore hari ini, kesimpulan yang antum dapatkan dari hasil membaca buku itu dan hasil diskusi kita pada sore hari ini. Ya, mungkin singkat ya. Untuk pelajaran ini saya pesan ada hormatilah keyakinan orang lain dan jangan maksakan mereka untuk seragam dengan
pemahaman kita. Mungkin itu aja, Bang. Coba diulangi. Bagus itu. Ketika oh enggak. Hormatilah keyakinan kita. Gimana tadi? Hormatilah. Coba diulang. Hormatilah keyakinan orang lain dan jangan memaksa orang lain untuk berseragam dengan kita. Termasuk dalam beragama juga ya? Iya. Bisa nanti tanda kurung. Oke. Dalam urusan agama. Siap. Ya. Itu udah closing statement ya dari antum. Kalau sebenarnya masih pengen tanya sih solusi dari buku itu tuh ditampilkan nggak di buku itu, dituliskan nggak? Tapi waktu sudah menunjukkan jam 5 lewat. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah hadir pada sore hari ini. Jangan lupa bagi para peserta program literasi di rumah aja, kita masih akan meneruskan program kita setiap Senin sampai Kamis itu via grup, via chat. Kemudian Sabtu depan insya Allah kita masih akan bertemu kembali, berdiskusi dan mereview buku dengan pemateri yang lain, dengan tema yang lain. Untuk itu disiapkan waktu luangnya untuk teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang merasakan manfaat dari program ini, bisa ajak temannya untuk ikut dan untuk ikut menyaksikan live atau video ini melalui YouTube. Semoga itu menjadi amal kebaikan bagi teman-teman. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ahraji ya yang telah bersedia berkenan untuk menjadi pemantik diskusi pada sore hari ini, dan kepada teman-teman yang telah hadir membersamai, kepada Ustadz Sunaryanto ini secara khusus juga yang telah hadir membersamai. Semoga membawa keberkahan dan manfaat untuk kita sekalian. Saya akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Video ini bisa teman-teman saksikan di channel YouTube komunitas teman dekat, dan jangan lupa untuk memfollow akun Instagram literasi di rumah aja dan komunitas teman dekat. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami juga, kami membuka pintu setelah nanti program yang ketiga ini selesai. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.